Kalau menurut aku, menunggu dan ditunggu itu punya dua rasa yang berbeda. Kalau misalkan menunggu, walaupun kadang kita nggak pernah tahu sesuatu itu akan datang atau enggak, tapi rasanya senang aja. Kayaknya kita tuh jadi megang sebuah harapan yang ngebikin hari kita tuh jadi senang terus, jadi ada sebuah kayaknya kita bakal ketemu sama sesuatu yang bikin kita senang banget. Dan menunggu aja kadang sudah sesenang itu, apalagi kalau sesuatu yang ditunggu tuh tiba-tiba datang begitu cepat gitu loh. Dan kalau misalkan yang ditunggu, mungkin perasaan berbedanya adalah dia seperti dipeluk gitu loh. Kayak, oh ternyata gue ada yang nunggu nih. Meskipun orang itu nggak ada di samping dia, tapi rasanya hangat banget. Kalau misalkan kalian semua, para pendengar aku, kalian ada di posisi mana nih? Posisi yang menunggu atau posisi yang ditunggu terus-terusan? Atau mungkin keduanya udah pernah ngerasain? Pasti kalian tahu kan perbedaan antara keduanya itu apa? Dulunya, aku tuh selalu senang buat nunggu kamu. Dan nunggu kamu itu udah jadi bagian dari hari-hari aku, bahkan dari bulan-bulan aku dan tahun-tahunan aku. Menunggu kamu tuh udah jadi bagian dari hal-hal yang aku suka juga. Dan dulu meskipun kamu jarang banget kasih kepastian dan meskipun kamu jarang banget kasih aba-aba atau bahkan garis finish, kira-kira aku nunggunya bakal sampai kapan, tapi aku bakal tetap senang aja. Karena kenapa? Karena menunggu itu adalah salah satu hal yang mana aku bakal dapetin kamu gitu. Dan menurut aku, dulunya tuh mungkin aku juga belum tahu bakalan menyakitkan itu juga ternyata dalam menunggu. Dulunya aku cuma tahu bahwa semuanya tuh bakal baik-baik aja dan bakal menyenangkan aja. Tapi ternyata enggak. Kita nggak bakal tahu bahwa orang itu bakal tetap sama atau enggak. Dan setiap harinya, setiap orang itu bakal berubah ternyata. Begitu juga dengan kamu. Yang mungkin dulunya menunggu kamu adalah salah satu hal yang paling indah buat aku. Mungkin dulunya nungguin kamu adalah salah satu yang bikin aku terus bisa berharap. Salah satu yang bikin aku terus coba untuk memperbaiki diri aku. Jikalau nanti sampai di salah satu hari yang mana hari itu bakal indah banget, aku udah pantas dan udah bener-bener siap. Tapi aku pengen nanya dong ke kamu. Kamu ada maksud apa sih ngebuat aku terus nunggu? Ataukah kamu memang belum percaya diri? Ataukah memang kamu perlu waktu juga untuk mungkin mempersiapkan diri kamu, atau mungkin kamu ada hal lain yang bikin kamu buat aku nunggu? Tolong dong jawab jujur. Aku cuman pengen tahu aja karena aku pikir nunggunya itu nggak bakalan selama ini. Aku pikir nunggunya itu bakal sebentar aja, ataupun kalau nggak sebentar ya lama juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Karena aku tuh seperti orang bodoh yang buta arah, yang menunggu di halte bus, tapi bus aku nggak datang-datang juga. Aku seperti orang yang kehujanan, udah berteduh, dan ketika hujannya itu sudah hilang, langit sudah cerah, aku tetap berteduh karena aku nggak tahu mau kemana jalannya. Aku cuman pengen nanya aja sih, mungkin kamu ada maksud lain buat aku nunggu. Karena jujur, menunggu itu sesuatu yang berat banget. Kayak kita tuh mengabang-abah suatu hal yang mana kita tuh nggak bisa ngelihat bakal terjadi apa ke depannya. Jadi please ya buat kamu, kalau kamu dengar ini kasih tahu aku jawabannya kenapa. Tapi karena aku juga udah tahu sih ternyata kamu nggak bener-bener cinta sama aku ya, it's okay, itu udah cerita lama. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang pertama buat teman-teman yang menunggu dulu nih, teman-teman, mungkin di masa-masa sekarang menunggu adalah sesuatu yang melelahkan banget karena apalagi di masa pandemi kayak gini, kayak nungguin sesuatu kepastian apalagi dari orang yang kita suka, itu rasanya sama kayak nungguin gaji pertama. Mungkin bisa dibilang gitu. Kalau gaji pertama itu udah pasti tanggal berapa meskipun lama, tapi kalau nungguin kepastian dari orang yang kita suka, ini cukup abu-abu sih ya. Dan kamu juga harus coba tanya ke dia kira-kira bakal sampai kapan menunggunya. Karena instead of menunggu, kamu bisa ngelakuin banyak hal kayak memperbaiki diri kamu bisa tekunin hobi-hobi kamu. Misalkan kamu suka nulis, kamu bisa nulis, kamu suka baca novel, kamu bisa baca buku-buku novel atau buku-buku lainnya. Biar kamu tuh nggak
terlalu fokus sama menunggu itu sendiri gitu loh. Dan ini adalah sebuah pesan khusus buat kamu yang ditunggu. Please, please banget jangan ngerasa so eksklusif ya. Karena kamu bukan eksklusif di Spotify, apaan sih? Karena kamu tuh bukan satu-satunya gitu loh. Remember kalau setiap orang tuh bisa diganti dan setiap orang tuh pasti punya pengganti. Jadi jangan menspesialkan diri kamu. Kayak misalkan kamu lagi disukain sama seseorang, kamu dengan seenaknya buat nyuruh orang itu nunggu, nyuruh orang itu ngelakuin hal yang kamu mau. Jangan ya, karena once orang itu ninggalin kamu bisa apa? Once kalau misalkan dia left, ya kamu nggak bisa meskipun kamu udah mohon-mohon karena menunggu itu nggak enak. Kalau misalkan kamu suka, bilang, iya nih gue suka sama lo, tapi mau nggak lo nunggu dulu karena gue bla 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 bla. Jelasin di situ. Jangan ngebuat orang kayak dipakein suatu tali yang diikat di matanya, jadi orang itu nggak bisa ngelihat jalan ke depan bakal kayak gimana. Karena itu sakit banget, tau nggak? Kalau misalkan kamu nggak suka, bilang juga. Jangan kamu bilang entar ya, karena entarnya kamu itu adalah iyanya buat mereka yang nunggu gitu loh. Oh ya, mungkin kamu bakal belajar nih untuk suka sama dia. Oke, kalau misalkan kamu mau nunggu perasaan itu buat tumbuh, ya nggak apa-apa banget sih. Siapa tahu seperti apa yang aku bilang, seiring dengan intensitas pertemuan, kamu sering jalan bareng, ngobrol bareng, bertukar cerita bareng, ataupun sesederhana untuk kayak beli jajan bareng, itu udah bisa untuk kamu ngedapetin feel dia gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa bikin kamu interest ke dia dan bikin hati kamu terketuk untuk bisa nerima dia. Tapi kalau misalkan emang segala sesuatunya sudah diusahakan dan ternyata hasilnya nihil, ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Bilang aja, maaf ya, udah lama nunggu, tapi setelah gue perjuangin dan setelah gue coba, hasilnya tetap sama aja, gue gak ada rasa. Bilang aja, jangan sampai karena kamu takut sendirian, karena kamu takut kehilangan orang yang sayang sama kamu, tapi kamu gak sayang sama dia, kamu jadi membiarkan orang itu tuh terus menunggu gitu. Karena seperti tadi, menunggu itu bukan hal yang menyenangkan gitu loh. Dan dari sini aku sadar bahwa waktu itu aku sampai di titik yang mana kayaknya aku udah gak bisa deh nunggu ini. Kayaknya ini udah terlalu lama ngebiarin aku berjalan tanpa arah, ngebiarin tenaga aku terbuang dengan percuma, dan ngebiarin segala mimpi aku tuh jadi dinomor 2 kan gara-gara nungguin kamu yang sebenarnya gak suka sama aku. Dan di situ aku jadi sadar bahwa aku gak boleh segininya sama orang lain. Aku harus sayang sama diri aku sendiri. Dan dari menunggu yang gak terbalaskan, aku jadi sadar bahwa ada beberapa hal yang memang ditakdirkan bukan untuk dimiliki, dan salah satunya adalah kamu. Jadi please be wise buat teman-teman yang sekarang lagi nunggu ataupun ditunggu. Jangan sampai segala sesuatu halnya yang kamu lakukan justru memberatkan diri kamu sendiri, justru malah melukai diri kamu sendiri, dan justru mungkin sudah terlalu lama terluka, kamu gak sadar bahwa sebenarnya hati kamu sudah berdarah gitu loh. Banyak orang yang kamu perjuangkan, banyak hati yang kamu coba usahakan untuk kamu lindungi, tapi ternyata semua itu kamu lakukan dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Itu adalah salah sih menurut aku. Jadi tadi seperti yang udah aku omongin, semoga teman-teman bisa nangkep apa yang kita obrolin dari tadi. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu jawaban buat teman-teman yang bingung antara mau nunggu, bertahan, ngelepasin, atau move on.